pernah sempat aku menjadi salah satu penganjur bahwa aku tidak mau terlibat pada polemik kiri atau kanan, sosialis atau kapitalisme. Aku menganjurkan adalah jalan tengah. Karena dua-dua pada awalnya sebenarnya punya niatan yang bagus. Marx sendiri punya alasan yang bagus, Adam Smith sendiri punya alasan yang bagus, walaupun pada prosesnya keduanya dihianati sebenarnya dengan banyak orang yang kemudian menjalankan varian-variannya kemudian. Maka kemudian aku menganjurkan, oke, kita ambil jalan tengah. Seperti yang dianjurkan oleh Profesor Thomas Mayer misalkan dari Jerman. Tapi kemudian persoalannya adalah ketika kita berbicara tentang demokrasi, ini bukan berbicara tentang baik buruk, ini berbicara tentang benar salah dalam konstitusi. Yang celakanya lagi-lagi kalau tadi aku mengutip tadi ucapannya Bang Arif, kita dalam sistem kapitalisme yang barbar, yang mana nggak ada yang profesionalisme gitu. Kenapa? Karena pemodal juga kepengen menjadi eksekutif, dia juga kepengen jadi legislatif. Yang harapannya regulasi peraturan apapun, idealnya sebenarnya bisa membantu orang, tapi Pak Dokter tadi sudah menjelaskan dengan jelas bahwa semua peraturan membuat orang makin susah. Yang kita tahu lagi-lagi di belakangnya, yang legislatif maupun eksekutif ya semuanya ya pemodal besar, pengusaha besar. Yang kita tahu walaupun setiap orang punya hak untuk menjadi anggota legislatif, eksekutif, tapi kita tahu political cost kita berapa biayanya. Dan hanya orang dengan biaya besar itu yang kemudian yang punya uang banyak itu yang bisa mengakses itu. Pada akhirnya kita juga nggak bisa berharap pada negara bisa bikin regulasi yang bisa membuat aku jadi pengusaha kayak kata Bang Arif gitu. Jangan jadi pengusaha, berusaha jadi susah gitu. Jadi kesimpulanku, kembali aku sepakat dengan kata Bang Arif. Kalau memang ini mau diperbaiki, oke. Tapi lagi-lagi sebenarnya harus ada penguatan, karena ini diskursus ya. Artinya sepakat juga aku dengan teman-teman bilang, dari semua banyak kampus itu semua orang ngomong kapitalisme. Tapi nggak tahu apa itu kapitalisme dan kenapa menolak atau mendukung kapitalisme. Hal yang sama juga terjadi dengan sosialisme atau komunisme. Tak lebih tak kurang hanya persoalan trendy semata. Seolah-olah oke, kalau gua kuliah gua harus jadi bagian dari barisan protes dong ya. Kalau nggak cool. Tapi dengan wacana-wacana seperti ini menarik sekali karena jujur aja jarang sekali ada diskusi tentang kapitalisme. Kita tahu di setiap kantong-kantong gerakan kita selalu ngomong, lu kiri mana lu? Kiri kelingking atau kiri jempol gitu kan? Walaupun sama-sama katanya sebelah kiri kan, atau kiri mau meri. Kita nggak tahu. Jadi banyakin aja diskusi begini biar wacana makin kaya. Masa gua doang yang baca Francis Fukuyama, yang lain enggak ada aja. Oke, gitu aja. Bacaan keren itu Francis Fukuyama. Luar biasa Bang Eko ini. Oke, ini langsung saja ditanggapi oleh Bang Arif ya. Karena dari tadi emang sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Arif gitu. Nanti closing statement atau ini sekalian? Boleh sekalian ya. Oke. Ini kursinya memang ngajak jadi pejabat negara ini, Bang John. Karena gini terus soalnya. Jadi tadi ada isu yang memang sedikit luput dalam pembahasan kita hari ini, bahwa memang kemudian negara memang perlu mengambil peran. Hanya pertanyaannya, peran seperti apa, kan gitu. Nah, bahwa memang hari ini pengusaha, ya khususnya yang pengusaha dalam negeri, ternyata dia tidak percaya diri menjadi pengusaha, sehingga dia juga ingin menjadi penguasa, menjadi eksekutif, dan menjadi legislatif, ya. Nah, sehingga kata kunci soal spesialisasi sebagai nilai dasar daripada kapitalisme itu menjadi terdistorsi, sehingga apa yang harus dilakukan adalah revitalisasi nilai. Memang sulit ketika kembali lagi ada gap ketika calon legislatif, calon eksekutif ternyata hanya bermodalkan populisme dan bermodalkan money politik misalnya. Ini kan sulit kita berdiskusi dengan sosok yang gap pengetahuannya, tapi dia punya kuasa. Dia sebetulnya tidak punya basis pengetahuan yang mencukupi untuk menjadi pejabat publik, tapi ketika dia punya kekuatan uang, dia bisa melakukan money politik. Tentu ini kan jadi satu problem. Pertanyaannya,
Kenapa money politik bisa berjalan? Kenapa sosok populisme yang hanya mengandalkan populisme bisa menduduki jabatan publik? Ternyata mereka juga dibentuk oleh masyarakatnya. Ada ekosistem yang membentuknya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sedang memperdebatkan duluan mana, telur apa ayam? Ayam apa telur? Bukan. Ternyata ada jalannya. Hari ini kita belum menemukan yang lain. Hari ini sampai hari ini kita masih melihat bahwa ada satu potensi yang namanya social movement, gerakan masyarakat sipil. Gerakan kemudian bisa kita bagi menjadi gerakan yang struktural dan gerakan yang kultural. Yang kita lakukan malam ini adalah gerakan kultural. Kita saling berbagi pengetahuan, kita berbagi informasi satu sama lain, sehingga masing-masing dari kita memperkaya bekal atau modal pengetahuan yang kita punya. Kalau struktural, ya ini mau pilkada wali kota Medan, Bang John kita usulkan aja gitu loh. Kita kontestasi di situ. Bisa nggak dia jadi wali kota? Nah, artinya begini. Lagi-lagi kan ini bukan persoalan. Jadi dalam banyak hal, dalam menganalisis kita sering terjebak dalam prejudice. Padahal kita mesti memetakan dulu seperti apa mosaiknya, seperti apa konstelasinya, sehingga kita bisa membaca dengan jernih dan melakukan satu tindakan konkret. Nah, kemudian soal negara misalnya. Hari ini kalau kita baca lagi soal secara historis, para founding fathers, founding persons kita, laki-laki dan perempuan, ternyata itu adalah orang-orang yang dibentuk oleh satu sistem liberalisme. Liberalisme yang dengan semangat humanismenya ternyata melahirkan politik etis dan membeasiswakan para founding persons kita itu sampai sekolah tinggi, dan merekalah yang menyemai benih-benih kemerdekaan di tanah ini. Bahwa melulu ini bukan lagi soal liberalisme atau non liberalisme. Ternyata ini ada soal kesadaran, ada soal kemampuan membaca konstelasi, membaca kebutuhan, dan melakukan satu tindakan aktif untuk melakukan perubahan itu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara juga, kalau kita baca itu statement-statement para founding person kita itu yang demokrasi politik, demokrasi ekonomi, itu secara basis filosofisnya sangat liberal. Demokrasi ekonomi soal kesetaraan akses, soal kesetaraan pengetahuan, itu liberal sekali demokrasi ekonomi. Mana ada merkantilisme, mana ada feodal. Ya feodal memang melahirkan spesialisasi, ada seniman, ada dalang, ya dia jadi seniman main gamelan di istana. Tapi secara profesional jelas kapitalisme yang melahirkan spesialisasi itu, makanya ada industri. Nah, persoalannya adalah bagaimana negara bisa melihat mengambil peran dalam kekacauan ini. Ini memang kompleks. Secara struktural memang harus kita rebut itu kekuasaan kalau mau masuk dalam kekuasaan. Itu kan praktisnya tuh secara struktural. Tapi secara kultural saya kira tidak ada kekuatan lain selain daripada konsolidasi masyarakat sipil. Kenapa? Kalian kok nengok sana semua? Terpengaruh aku. Aman ya. Ada konsolidasi masyarakat sipil dan macam-macam bentuknya. Ya, misalnya hari ini saya lewat berbagai regulasi, kita juga harus ingatkan, kalau tadi Bang Selwa singgung, saya nggak tahu bagaimana memverifikasinya soal Cina, tapi memang banyak praktek korporasi yang belakangan khususnya di daerah Sumatera Utara ini itu sangat barbar, dan di belakang itu konsorsiumnya ya memang yang itu juga. Dan ini kan orang-orang kapitalis baru apa nih, orang kaya baru ini yang bermain kapitalisme di Sumatera Utara ini. Ini kan orang kaya baru semua, sehingga dia tidak punya basis nilai seperti ini. Dia pikir dia punya modal, dia bisa hantam. Dan kita mau ingatkan, hai kapitalis, kau jangan main-main. Lingkungan itu, isu-isu lingkungan itu tidak tunduk pada hukummu. Lingkungan punya hukumnya sendiri. Dan kau kalau mau main panjang, kau mestinya berkoalisi dengan kepentingan masyarakat sipil, bukan dengan kepentingan jangka pendek. Karena negara, ansih pejabat negara itu kan tidak bisa kita ajak bicara visi, apalagi dengan sistem kontestasi pemilu seperti sekarang ini. Dia akan berpikir 5 tahun, 2 tahun pertama ya dia konsolidasi lagi.
Udah masuk tahun keempat, dia berpikir bagaimana periode selanjutnya. Kita nggak bisa bicara visi sama pejabat negara. Nah, sehingga kita harus konsolidasi, kekuatan masyarakat sipil harus konsolidasi dan melakukan bargain position kepada mereka. Jadi saya juga dalam kesempatan ini, dan saya kira ini juga sangat penting, ya teman-teman Suara Kebebasan mungkin juga nanti teman-teman bisa fasilitasi soal isu-isu di Sumatera Utara lewat blognya, lewat websitenya. Jadi saya kira ini soal potensi jejaring ya, jejaring bahwa kita menghadapi problem kapitalisme barbar, dan kapitalis yang masuk di sini ini orang kaya baru semua nih, yang hanya karena kebetulan di driving oleh satu kekuatan tunggal, ya ekonominya bangkit, kemudian dia expand, dia tidak punya basis nilai macam begini. Dan ini kan problem. Jadi saya kira ini juga penting. Ya bahwa kemudian kenapa sih eksekutif dan legislatif bisa melahirkan regulasi yang tidak berpihak? Memang kan problemnya di situ. Kita juga memilih berdasarkan populisme. Maka populisme itu kita bisa bicara dari gerakan kultural. Lewat apa? Ya lewat konsolidasi dan persebaran informasi, persebaran pengetahuan. Bahwa menjadi seorang pejabat publik itu nggak cukup hanya populisme, tapi juga punya kemampuan, punya kapabilitas. Hari ini kan kita masyarakat sipil, daya tawar kita lemah tuh. Bang Arif calon wali kota Medan harusnya nih. Maksudnya begini, daya tawar kita kan lemah. Ya, jadi kita seperti mau berdebatkan yang mana duluan, ayam apa telur? Misalnya soal money politik, itu kan soal apa yang realistis yang kita hadapi hari ini. Maka bicara tentang itu, saya sepakat bahwa ini bisa jadi satu kembali lagi soal kontestasi wacana. Silahkan teman